Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan di masa penjajahan. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sebelum lanjut ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita agar kalian fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian kata monopoli. Kemudian yang kedua, dapat menguraikan dapat menguraikan alasan mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian kata divide et impera. Yang keempat, menguraikan tujuan Belanda melakukan politik adu domba. Kemudian yang kelima adalah kalian harus dapat menguraikan akibat monopoli bagi rakyat Indonesia. Yang keenam, menjelaskan alasan mengapa VOC mengalami kebangkrutan. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, materi inti kita kali ini adalah tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan. Kapan? Di masa penjajahan. Apa saja yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, mari kita telusuri kajian berikut. Yang berikut adalah tentang tujuan pembelajaran yang pertama. Kalian harus dapat menjelaskan pengertian kata monopoli. Apa itu nanti monopoli ya? Nah, kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Apalagi monopoli itu merupakan sebuah permainan ya. Kalau misalnya itu bermain monopoli. Apa sebenarnya yang disebut dengan monopoli? Nah, monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Nah, apabila melihat suku katanya, mono artinya satu, poli artinya kekuasaan. Jadi monopoli itu adalah satu kekuasaan. Tadi boleh satu atau sedikit perusahaan. Ibu ulangi, penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Mono satu, poli artinya kekuasaan. Jadi satu kekuasaan. Bagaimanakah dampak monopoli bagi pelaku perusahaan? Kemudian monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga jual dan harga beli. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya nanti VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Siapa yang kaya? Nah, VOC kan ya. Jadi kita menjual hasil barang kita kepada VOC, tidak boleh kepada yang lain. Nah, dengan harga serendah-rendahnya, kemudian mereka dapat menjualnya kembali dengan harga setingginya. Maka banyaklah para pedagang VOC yang menjadi kaya raya di negara Eropa. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC melakukan perdagangan, melakukan monopoli perdagangan. Tentu kalian bertanya ya, mengapa kerajaan di Indonesia itu membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Nah, salah satu caranya adalah politik adu domba.
atau dikenal dengan Divide et Impera. Siapa yang diadu domba? Nah, yang diadu domba yang dilakukan Belanda itu dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Misalnya contoh, antara raja dengan pangeran ada perselisihan. Nah, kan raja itu pasti kuat. Si pangeran ini anaknya lemah. Pasti Belanda akan membantu anak raja ini untuk memberontak terhadap ayahnya. Itu terjadi ketika Sultan Haji dengan bapaknya Sultan Ageng ya, terjadi di Banten. Mereka supaya berebut kekuasaan, supaya terjadi perselisihan. Nah, si pangeran yang kalah ini kan harus membalas imbalan kepada Belanda. Setelah Belanda minta imbalan untuk menguasai rakyat daerah yang dikuasainya. Nah, itu jadi lama-kelamaan nanti Belanda itu dengan politik adu dombanya pecah belah dulu persatuan yang ada di kerajaan tersebut. Apakah antara raja dengan paman, antara paman dengan keponakan, dan lain sebagainya. Itu terjadi di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sehingga lama-kelamaan wilayah Indonesia dikuasai satu persatu oleh Belanda. Nah, sekarang apa tujuan Belanda melakukan adu domba atau politik Divide et Impera? Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Kemudian hanya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, maka Belanda akan meminta balas jasa setelah selesai perang. Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Nah, itu jadi liciknya ya. Belanda itu mau membantu tapi mau diberi imbalan. Imbalannya apa? Yaitu menguasai atau memonopoli perdagangan. Atau juga meminta lahan untuk daerah-daerah yang dibuat kantor. Nah, itu ya jadi tujuan dari Belanda melakukan adu domba atau Divide et Impera. Tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah bagaimana akibat monopoli terhadap rakyat Indonesia. Ini sudah jelas ya, kalian sudah dapat menebak. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada POC. POC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Nah, kemudian untuk memperluas kekuasaannya, POC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Nah, itu jadi ya materi kita kali ini tentang POC. Beberapa gubernur jenderal yang pernah memimpin atau menjadi tokoh peletak dasar politik ekspansi POC diantaranya adalah Antonio van Diemen, kemudian Johan Matsuyker, kemudian Rijksloot dan Van Guns, Cornelis Jansson Spilman. Nah, itu adalah tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi POC. Kemudian tujuan pembelajaran yang keenam, mengapa sekarang POC mengalami kebangkrutan? Kita ingat POC ini adalah gabungan dari para maskapai atau para pedagang bangsa Belanda yang ada di Indonesia. Kita bahas. POC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Mengapa? Nah, ini korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan POC. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1799 POC dibubarkan.
Ingat ya, mengapa mengalami kebangkrutannya? Itu adalah karena korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Ini dari zaman dahulu sudah ada korupsi. Misalnya yang dimaksud dengan korupsi itu biasanya para pedagang itu mendapatkan jumlah yang sama untuk mendapatkan barang. Misalnya satu pedagang POC itu mendapatkan 1.100 ton. Nah, karena dia kan dijualnya murah mahal di Eropa, dia ingin membawa pulang ke negerinya itu barang yang banyak. Sehingga dia menyogok para pegawai POC. Setelah dia disogok menyogok, yang lain kan yang harusnya kebagian 100 ton, ini ada yang kebagian 500 ton, 1.000 ton karena disogok, ada suap menyuap. Jadi intinya sekali lagi, korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menyebabkan kebangkrutan POC. Sekali lagi, tanggal 13 Desember 1799 POC dibubarkan. Barulah mulai tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena yang tadi kan Indonesia hanya dikuasai oleh para pedagang yang tergabung dalam POC. Setelah POC bubar, lalu datang pemerintah Belanda yang menguasai ke Indonesia. Tahun berapa? Tanggal 1 Januari 1800 mulailah pemerintahan sekarang ya Hindia Belanda. Kalau tadi POC. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa pengertian kata monopoli? Yang kedua, uraikan alasan mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan POC memonopoli perdagangan. Kemudian yang ketiga, apa pengertian kata Divide et Impera? Yang keempat, jelaskan tujuan Belanda melakukan politik adu domba. Kemudian yang kelima, apa akibat monopoli bagi rakyat Indonesia? Yang keenam, jelaskan alasan mengapa POC mengalami kebangkrutan. Itulah pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kebijakan yang lain, yaitu kebijakan kerja paksa terhadap rakyat Indonesia. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.